Ini akan membawakan film berjudul Better Days yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan tentang seorang gangster yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan tangan kosong. Lalu pada suatu hari dia disewa oleh seorang murid SMA yang selalu dibully oleh teman-temannya. Dan sejak saat itu tidak ada orang yang berani menyentuhnya lagi. Film ini adalah salah satu film gangster favorit penulis naskah saya yang tidak hanya menunjukkan kebrutalan tapi juga sisi baik dari seorang gangster yang paling ditakuti oleh semua musuhnya. Dan saya jamin film ini akan membuat kalian termehek-mehek dan ingin menghajar para pembuli. Lah kalau itu saya suka. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Better Days. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana di SMA 1 Beijing pada tahun 2011 di mana semua murid terlihat sedang belajar di kelas. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang siswi bernama Chen Nian yang sedang mengambil kotak susu di koperasi untuk dijual kepada teman-temannya yang lain. Selain dia ada beberapa orang lain yang ikut berjualan termasuk seorang siswi bernama Xiaodi. Kenapa nggak Xiaomi aja? Beberapa saat kemudian terjadi hal yang menghebohkan dan membuat satu sekolah menjadi ramai. Ternyata ada seorang siswi yang COD dengan malaikat maut dan tidak disangka-sangka siswi itu adalah Xiaodi. Menurut kabar burung dia melakukan itu karena selama ini dibully oleh para begundal di sekolah tersebut. Di saat yang lain mengerubungi dan merekam kejadian supaya viral, Chen Nian justru mendekati jasad Xiaodi kemudian menutupinya dengan jaket agar tidak menjadi tontonan lagi. Keesokan harinya, Chen Nian berangkat ke sekolah dengan lesu karena dia merasa terpukul setelah melihat kematian Xiaodi yang sangat mengenaskan. Dan ketika sampai di kelas, dia terlihat melamun sepanjang hari sembari melihat bangku kosong milik almarhumah Xiaodi. Beberapa saat kemudian, Chen Nian dipanggil ke ruang BK untuk diinterogasi terkait kematian temannya karena dia dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan almarhumah. Para polisi lantas menanyakan beberapa pertanyaan terutama tentang kedekatannya dengan Xiaodi dan alasan kenapa gadis itu COD dengan malaikat maut padahal masih sangat muda. Namun Chen Nian terlihat gusar dan tidak banyak bicara. Selain itu dia juga tidak mau disangkut pautkan dengan kematian tersebut. Selesai diinterogasi, Chen Nian kembali lagi ke kelas. Tapi sesampainya di sana, dia sangat terkejoet karena kursinya sudah diolesi oleh Top One. Dan seketika dia langsung teringat dengan Xiaodi yang juga pernah mengalaminya di masa lalu. Dan hal itu merupakan salah satu bentuk bully yang dilakukan oleh para begundal. Lalu saat pelajaran hendak dimulai, Chen Nian pun tetap berdiri dan tidak mau menduduki kursinya. Dan tidak lama kemudian, Pak Wali kelas mengetahui hal tersebut dan langsung memarahi seluruh kelas dan memperingatkan para murid agar tidak saling membuli. Sepulangnya dari sekolah, Chen Nian langsung belajar lagi agar bisa lolos seleksi di Universitas Negeri Beijing. Tapi tiba-tiba ada sekelompok emak-emak yang menggedor pintu rumahnya dan ternyata mereka ingin menagih utang kepada ibu Chen Nian. Keesokan harinya, Chen Nian mengantri memesan soto di kantin SMA 1 Beijing. Tapi dia tidak sengaja bertemu dengan 3 wanita tukang buli yang sering dijuluki trio cabe. Dan mereka dipimpin oleh seorang gadis titisan Lord Samidi yang bernama Wei Lai. Dan seketika Chen Nian pun merasa takut kalau dia akan dijadikan target bully mereka. Apalagi trio cabe ini adalah para begundal yang membuli Xiaodi hingga membuatnya depresi. Dan benar saja apa yang ditakutkan Chen Nian akhirnya terjadi, di mana dia sekarang menjadi target bully dari trio cabe. Lalu ketika dia pulang sekolah, tiba-tiba di sini, Wei Lai CS membekap leher Chen Nian sambil menanyakan tentang interogasi yang dilakukan oleh polisi karena mereka takut kalau Chen Nian buka mulut tentang pembulian yang dialami oleh Xiaodi. Untungnya Chen Nian tidak mengatakan apapun kepada polisi sehingga dia dibebaskan oleh Wei Lai. Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok ibu Chen Nian yang merupakan sales skincare lokal. Tapi karena gajinya lebih kecil dari UMR Banjarnegara, jadinya dia sering menggunakan pinjol sebagai jalan keluar ketika dia membutuhkan uang. Ya, pinjol semacam ada
itu loh. Di sini dia memberitahu Chen Nian bahwa area jualannya sudah diganti ke Nganju. Jadi mau tidak mau dia harus pergi untuk sementara waktu meninggalkan anaknya sendirian. Sungguh orang tua yang toksik dan mengabaikan mental health anaknya. Tapi anehnya dia berangkat ke Nganju secara diam-diam tanpa berpamitan seperti orang yang menjadi buronan polisi. Namun Chen Nian terlihat biasa aja karena kelakuan ibunya memang begitu sejak dulu. Dan dia pun memilih untuk bersekolah seperti biasanya. Tapi di dalam kelas dia berusaha untuk menghindari trio cabe agar tidak dibully lagi. Malam harinya Chen Nian melihat seorang pria yang mirip dengan Takia Genji sedang dikeroyok oleh 3 gangster. Dan pria itu adalah Xiao Bei yang juga merupakan gangster. Chen Nian yang kasihan pun diam-diam menelpon polisi. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh salah satu dari 3 gangster tersebut. Dan akhirnya dia pun ikut terseret dalam masalah mereka. Kemudian Chen Nian dipalak 200.000 dan HP-nya juga digasak oleh para jamet ini. Tidak hanya dipalak, mereka juga memaksanya untuk mencelepot Xiao Bei. Dan karena ketakutan, akhirnya dia pun terpaksa melakukannya. Setelah itu Xiao Bei tiba-tiba mengeluarkan mode sulongnya dan langsung keesokan harinya, Xiao Bei menemui Chen Nian untuk mengganti uang yang dipalak gangster kemarin malam. Meskipun hanya kehilangan 200.000, tapi Xiao Bei memberikan uang yang sedikit lebih banyak. Tidak hanya uang, Xiao Bei juga mengajak Chen Nian ke counter HP untuk menservis HP milik Chen Nian yang rusak gara-gara kejadian kemarin malam. Sesampainya di sana, ternyata harga servisnya 300.000. Alhasil Xiao Bei pun menawarnya dengan harga 5.000. Gila aja, rugi dong tukang servis HP 5.000. Yang bener aja, rugi dong. Dan seketika tukang servis itu tentu saja marah dan menyuruhnya untuk memperbaiki sendiri kalau tidak bisa bayar sesuai harga. Emang lu bisa benerin HP sendiri? Lalu dengan bermodal skill yang dipelajari dari majalah ponsel, Xiao Bei pun memperbaiki HP itu sendiri. Loh bisa. Di saat yang bersamaan, Xiao Bei yang memiliki sabuk hitam taekwondo menawarkan jasanya untuk melindungi Chen Nian dari para begundal. Namun gadis itu menolaknya karena tidak percaya dengan bacotan Xiao Bei. Sepulangnya dari counter HP, Chen Nian dikejutkan dengan banyaknya poster di pinggir jalan yang mengatakan bahwa ibunya adalah seorang penipu karena skincare yang dijualnya merupakan barang ilegal dan mengandung asam sulfat. Melihat itu, dia pun langsung mencabut semua poster yang ada di sana. Tapi sialnya, berita yang ada di poster itu sudah tersebar di sekolahnya yang disebarkan oleh Wei Lai. Dan Chen Nian pun hanya bisa menangis ketika teman-temannya mentertawakan ibunya. Malam harinya, Chen Nian secara tidak sengaja bertemu lagi dengan Xiao Bei. Dan pria itu pun menawarinya tumpangan karena sudah hampir larut malam. Tapi Xiao Bei tidak langsung mengantarkannya pulang. Dia justru mengajak Chen Nian main ke rumahnya yang kecil dan berantakan seperti kos 100.000 sebulan karena Xiao Bei adalah anggota GGS alias gembel-gembel Shanghai. Di sana, Chen Nian diberi makan Xiao Bei, Indomie soto, dan kerupuk bangka. Namun di saat mereka makan, Chen Nian terlihat curiga kepada Xiao Bei yang membawanya ke rumah tersebut. Selain itu, dia juga menuduh Xiao Bei sebagai pria hidung belang yang ingin memperkaos dirinya. Di sini, Xiao Bei merasa tersinggung dengan perkataan Chen Nian. Padahal dia memiliki niat baik untuk melindunginya, tapi malah dituduh sebagai pria hidung belang hanya karena dia seorang gangster. Beberapa hari kemudian, Chen Nian mulai dibully saat jam pelajaran olahraga. Ketika sedang praktek poli, Chen Nian sama sekali tidak mendapat umpan bola seperti anak bawang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk balik saja ke kelas. Namun saat mau keluar, tiba-tiba dia dilempari bola oleh trio cabe. Bahkan, ada yang men-smash bola polinya hingga Chen Nian tajungkang tajung palit. Belum puas dengan itu, Wei Lai pun tega melakukan hal ini kepada Chen Nian. Akibatnya tangannya pun terluka dan harus segera diobati di ruang UKS. Di sana, Chen Nian merasa sedih karena menjadi target bully, padahal hidupnya sudah sangat ngenes, kismin, dan ditinggal kabur oleh ibunya sendiri.
Kemudian dia teringat dengan perkataan Xiao Di sebelum meninggal, di mana dia kecewa kepada Chen Nian yang diam saja ketika dirinya dibully. 他们一直在欺负我。 Karena sudah muak, akhirnya Chen Nian memberanikan diri untuk melapor kepada seorang polisi bernama Opsir Zeng yang masih menyelidiki kematian Xiao Di. Dan tidak lama setelah itu, Wei Lai CS pun langsung dipanggil dan diinterogasi oleh polisi. Tapi meskipun sedang diinterogasi, ketiga orang ini sama sekali tidak merasa bersalah. Dan yang lebih parahnya lagi, Wei Lai malah mengatakan bahwa kematian Xiao Di adalah hal positif karena bisa mengurangi beban hidup dari gadis malang tersebut. 我小杰死了不好吗？他要没死的话，考上大学，工作。 Setelah proses interogasi selesai, Zeng terlihat sangat galau dan akhirnya dia pun meminta saran dari seniornya tentang cara menyelesaikan kasus pembulian di sekolah. Menurut atasannya, kasus ini memang cukup sulit karena tidak ada bukti yang kuat. Tidak hanya itu, Wei Lai CS juga masih di bawah umur, jadi akan sangat sulit untuk menjebloskan mereka ke penjara. Apalagi pihak Kementerian Pendidikan pasti akan ikut campur dalam hal ini, seperti Kak Seto yang sering membela tersangka di bawah umur. Jadi dia meminta agar Zeng berhati-hati jika ingin menangkap para pembuli tersebut. Lalu keesokan harinya pihak sekolah memutuskan untuk menghukum trio cabe dengan menskors mereka selama 1 bulan. Alhasil orang tua mereka pun tidak terima dengan keputusan tersebut hingga akhirnya memohon sambil sujud agar anak mereka tidak diskors. Di sisi lain, sekolah juga memutuskan untuk memecat wali kelas mereka yang dianggap gagal mendidik murid-muridnya. Namun sebelum pergi dari sekolah, wali kelas itu sempat memuji keberanian dan kejujuran Chen Nian yang telah melaporkan trio cabe ke polisi demi kebaikan sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Chen Nian dijemput oleh Zeng. Dia pun mengantarkannya pulang ke rumah karena hari sudah gelap. Lalu di tengah jalan, Zeng meminta maaf atas wali kelasnya yang dipecat dan kegagalannya untuk menghukum Wei Lai CS dengan hukuman yang setimpal. Semua itu terjadi karena orang tua Wei Lai adalah orang kaya yang bisa melakukan apapun dengan uangnya. Lah, mirip-mirip di Wakanda. Sesampainya di rumah, Chen Nian menerima telepon dari ibunya yang tidak bisa pulang karena masalah skincare palsunya. Tapi sebagai anak, dia tetap menyemangati ibunya meskipun sudah ditinggal sendirian. Selain memberi semangat, dia juga berjanji akan membantunya mencari uang setelah lulus dari sekolah. Sejak malam itu, Chen Nian menjalani kehidupannya dengan normal tanpa dibully oleh Wei Lai dan kawan-kawan. Dan dia pun menjadi lebih nyaman saat belajar di kelas. Namun sialnya, kedamaian itu rusak seketika karena beberapa hari kemudian dia dicegat oleh trio cabe ketika hendak pulang ke rumahnya. Untungnya, dia berhasil selamat dari mereka bertiga dengan cara cosplay menjadi sampah masyarakat dan bersembunyi di dalam bak sampah. Gara-gara Wei Lai, Chen Nian pun tidak berani pulang ke rumahnya. Dia akhirnya memutuskan untuk menumpang di rumah Xiao Bei saja. Di sana, Chen Nian meminta agar Xiao Bei melindunginya dari para pembuli karena dia sudah tidak kuat lagi. Dan tanpa pikir panjang, gangster itu pun langsung menerimanya. Mereka lalu menandatangani perjanjian di atas materai sebagai bentuk komitmen di antara keduanya. Selain itu, Xiao Bei juga meminta bayaran kepada Chen Nian. Namun, bayarannya tidak harus berupa uang. Dan sejak hari itu, Chen Nian pun tinggal di rumah Xiao Bei. Dan setiap harinya, Xiao Bei selalu mengawal gadis itu seperti pas pampres kemanapun dia pergi. Selain mengawal, Xiao Bei juga diam-diam mengancam Wei Lai agar tidak mengganggu Chen Nian lagi. Tapi pada suatu hari, Xiao Bei terlibat dalam masalah ketika dia sedang bermain judi, di mana dia melihat ada seorang bocil yang disuruh oleh beberapa gangster untuk mencopet bapak-bapak. Karena kasihan dengan si bocil, akhirnya Xiao Bei pun membrutal saat itu juga.
Xiao Bei lalu pulang dalam keadaan terluka dan di saat itulah Chen Nian merasa khawatir. Namun Xiao Bei justru mengalihkan topik pembicaraan dan membahas kehidupan Chen Nian sebagai seorang pelajar karena dirinya tidak pernah bersekolah dan sejak kecil dia sudah dipaksa untuk menjadi gangster. Keesokan harinya ada seorang siswi yang menjadi target bulian baru karena Chen Nian selalu dilindungi oleh Xiao Bei. Lalu dengan baik hati Chen Nian mau mengantarkannya pulang agar tidak diganggu oleh trio cabe. Tapi malamnya Chen Nian dikejutkan dengan muka Xiao Bei yang sudah bonyok. Rupa-rupanya para gangster yang pernah dihajarnya balas dendam. Dan di sini Xiao Bei pun curhat kalau dia sudah mengalami hal seperti ini sejak usianya masih 13 tahun. Dan semua itu terjadi gara-gara ayahnya yang pergi meninggalkan keluarga. Setelah itu ibunya menjadi stres dan sering memukulinya. Dan karena tidak kuat, dia akhirnya kabur dan memilih untuk menjadi gangster. Sejak malam itu, mereka berdua menjadi semakin akrab bagaikan Vincent dan Desta. Tidak hanya akrab, mereka juga sering menghabiskan momen bersama. Namun pada suatu saat Xiao Bei dan teman-temannya terkena razia polisi di warnet karena dikira ada buronan polisi yang sedang berkeliaran di sekitar sana. Alhasil, dia pun harus menginap di kantor polisi malam itu. Di sisi lain, Chen Nian pun mau tidak mau harus berangkat sekolah sendirian karena gangster itu tidak bisa dihubungi. Dan sialnya, dia langsung dibully habis-habisan oleh Wei Lai dan gengnya. Tapi kali ini dia benar-benar diperlakukan seperti sampah hingga tidak bisa melawan sama sekali seperti MU saat dibantai lawannya. Tapi seketika Wei Lai langsung panik setelah melihat CCTV di tempat itu dan ada warga yang mengintip kejadian dari kejauhan. Di waktu yang sama, Xiao Bei baru saja dibebaskan oleh polisi setelah terbukti tidak bersalah. Tapi ketika sampai di rumah, dia terkejut melihat Chen Nian yang babak belur dengan rambut yang acak-acakan. Sebagai pengawalnya, tentu saja Xiao Bei ingin balas dendam saat itu juga. Namun Chen Nian melarangnya sambil menangis. Karena tidak diizinkan membalas dendam, Xiao Bei pun akhirnya merapikan rambut Chen Nian hingga menjadi pelontos gara-gara Wei Lai CS menjambak dan memotong rambutnya secara asal-asalan. Dan sebagai rasa solidaritas, Xiao Bei memutuskan untuk memotong rambutnya menjadi gundul. Keesokan harinya, semua murid memandang Chen Nian dengan tatapan aneh karena rambutnya yang sudah pelontos. Tapi dia tidak peduli dengan mereka semua. Sepulangnya dari sekolah, dia menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia akan segera mengikuti ujian nasional. Mendengar itu, sang ibu pun mendoakan agar anaknya bisa lulus dengan nilai yang baik. Singkat cerita, ujian nasional dilaksanakan. Tapi ketika murid lain disemangati oleh orang tua mereka, Chen Nian hanya berdiri sambil membaca buku. Untungnya, Xiao Bei berada di sana untuk menjaganya. Lalu tidak lama setelah itu, ujian pun akhirnya dimulai. Namun di saat yang bersamaan ada seonggok mayat wanita yang ditemukan di kota tersebut. Dan setelah dilakukan tes forensik, ternyata mayat itu adalah Wei Lai, si tukang buli yang terkena azab. Tidak berselang lama, Zeng dan rekan polisinya langsung melakukan interogasi kepada orang-orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya. Mulai dari teman-teman terdekat Wei Lai hingga sopir taksi yang terlihat di kamera CCTV. Dan ternyata sopir taksi itu adalah ayah dari temannya Xiao Bei. Jadi begini ceritanya Sobat Nobar, pada malam itu taksi ayahnya dipinjam oleh Xiao Bei untuk melakukan sesuatu. Dan dia pun langsung meminjamkannya tanpa banyak bertanya.
上去找个医生做检查。他们问你什么，你都照实说。 Setelah melakukan proses penyidikan berkali-kali, akhirnya Zeng menetapkan seorang tersangka dan orang itu adalah Chen Nian karena dia adalah orang yang sering dibully. Jadi kemungkinan besar motifnya adalah balas dendam. Tapi ketika didatangi oleh Zeng, dia memohon agar dirinya tidak ditangkap dulu karena masih ada ujian yang harus dia kerjakan. 北来死了，你是嫌疑人。 Setelah diinterogasi selama 5 jam, Zeng tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menjebloskan Chen Nian ke penjara di bawah umur. Alhasil, dia pun mengizinkannya untuk tetap mengikuti ujian meski sedang dalam proses hukum. Tapi syaratnya, polisi harus mengawasi setiap gerak-geriknya hingga ujian tersebut selesai. Conversation 5. 考生停止作答，收取试卷。 Ketika pulang, Chen Nian tiba-tiba diculik seseorang yang tidak lain adalah Xiao Bei. Padahal ada polisi yang mengawal Chen Nian. Kemudian Xiao Bei meminta gadis itu berteriak sekencang mungkin agar dia terlihat seperti orang jahat. Dan semua ini dia lakukan supaya polisi percaya kalau dia adalah orang yang membunuh Wei Lai sehingga Chen Nian bisa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, dia juga berpura-pura sedang memperkaos gadis itu agar terlihat lebih meyakinkan. Alhasil, polisi percaya dengan akting kedua orang ini hingga menetapkan Xiao Bei sebagai tersangka pemerkosaan dan pembunuhan. Di kantor polisi, Xiao Bei mengarang cerita bahwa dia adalah orang yang memperkaos Wei Lai lalu membunuhnya karena gadis itu melawan. Di sisi lain, polisi juga berhasil menemukan sidik jarinya di jasad Wei Lai. Dan berkat bukti yang kuat, polisi pun tidak ragu untuk menjebloskannya ke penjara. 我就轻轻推了一下，他明明乖乖听话就没事儿。 Sementara itu, kejadian yang sebenarnya bukanlah begitu. Karena pada malam itu, Wei Lai menemui Chen Nian di sebuah tangga yang curam. Di sana, Wei Lai meminta maaf kepada Chen Nian karena ada seorang warga yang melaporkannya ke polisi dan ada bukti CCTV saat dia membulinya waktu itu. Tapi permintaan maafnya tidak tulus sebab dia hanya takut dikeluarkan dari sekolah bukan karena merasa bersalah. Tapi karena Chen Nian mengabaikannya, dia pun akhirnya mengerahkan jurus terakhirnya dengan mengajaknya untuk berteman. Tidak hanya itu, Wei Lai juga akan melunasi utang ibunya jika dia dimaafkan. Namun Chen Nian merasa tersinggung ketika begundal itu mengungkit masalah ibunya. Hingga akhirnya... Mengetahui hal tersebut, Xiao Bei pun pasang badan karena kalau Chen Nian dipenjara, maka dia tidak akan bisa berkuliah di Universitas Beijing. Namun di waktu yang bersamaan, Zeng dan rekannya melakukan pengecekan kamera CCTV lalu sangat terkejut ketika melihat Xiao Bei yang selalu ada di dekat Chen Nian. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan proses interogasi secara terpisah. Tapi meskipun dipisahkan, jawaban mereka berdua benar-benar kompak karena sudah direncanakan di mana Xiao Bei akan berkorban demi masa depan gadis itu. Namun Zeng terlihat sangat kesal dengan jawaban mereka yang penuh dengan kebohongan. Hingga akhirnya dia mempertemukan mereka di ruangan yang sama. Tapi di sini mereka berdua pura-pura tidak kenal. 让我们现在来认识一次吧。你们真的知道自己在做什么吗？郑业， 听我说去。 Karena polisi tidak bisa menemukan bukti lagi, Chen Nian pun dilepaskan malam itu juga. Dan tidak berselang lama dia disambut oleh ibunya yang sudah pulang. Lalu seiring berjalannya waktu, Xiao Bei mulai menjalani hari-harinya di penjara. Sedangkan Chen Nian berhasil masuk ke Universitas Negeri Beijing dengan nilai ujian yang sangat tinggi. 妈妈爱你，妈妈爱你。 Tapi ketika hendak pindah ke pusat kota Beijing, tiba-tiba ada tamu yang mengunjunginya. Dan rupanya tamu itu adalah Zeng. Di sini polisi itu memberi kabar kalau Xiao Bei akan segera dihukum mati seperti Lord Sambo. Dan seketika Chen Nian pun langsung menangis histeris. 为什么要这样？放过我们，我们这样总是有这么难吗？ 对不起，我骗了你。
Namun ternyata Zeng berbohong untuk melihat ekspresinya. Dari situ dia langsung tahu kalau pembunuh Wei Lai adalah Chen Nian. Dan sebagai polisi yang menjunjung tinggi keadilan, Zeng pun meminta gadis itu untuk menyerahkan diri. Tanpa pikir panjang dia pun bersedia untuk melakukannya. Tapi dengan syarat dia ingin bertemu dengan Xiao Bei terlebih dahulu. Kemudian tidak lama setelahnya, Chen Nian divonis penjara 4 tahun atas pembunuhan yang tidak disengaja. Meskipun harus mengorbankan cita-citanya, tapi Chen Nian merasa lega karena bisa berbagi penderitaan dengan Xiao Bei. Empat tahun kemudian, Chen Nian akhirnya keluar dari penjara. Kemudian, dia memutuskan untuk mengajar bahasa Inggris di sebuah playgroup bernama Tadika Mesra. Tapi, ada satu muridnya yang terlihat murung sendiri. Dia pun takut kalau murid tersebut mengalami pembulian seperti dirinya di masa lalu. Akhirnya, dia menemani murid itu agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Di sisi lain, Xiao Bei kini sudah berhenti menjadi gangster dan memilih untuk menjadi pengawal setia Chen Nian. Lalu, film pun tamat dengan sangat membahagiakan. Dan cerita yang sangat mengsamedikan ini mengajarkan kita untuk tidak membuli orang lain karena mental korban tidak mudah untuk disembuhkan. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Topi mewakili pecinta musik jedak jeduk, editor Mana Nih mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.